Halo, apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuning Tias berjumpa kembali dengan Anda di program kesayangan kita Dokter Kuya. Disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai diare pada bayi dan anak. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini untuk pertama kalinya kita kehadiran dengan narasumber kita Dr. Hartati Ningsih SPA. Beliau adalah dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Tebet Jakarta. Kita sapa dulu Dr. Hartati yang sudah hadir di samping saya tentunya. Halo Dr. Hartati, apa kabar? Baik, selamat pagi. Alhamdulillah kabar baik ya. Berjumpa Baik. dengan Dr. Hartati nih. Untuk hari ini aku akan bertanya-tanya lebih dalam ya mengenai diare pada bayi dan anak gitu ya. Dok, ini kan diare ini memang suatu kondisi yang bisa dibilang nih hampir membuat kebanyakan orang tua itu cemas gitu ya. Baik. Apalagi ini dialami mungkin pada bayi mereka yang usianya baru berapa bulan, masih mungil-mungilnya atau mungkin Iya. ya masih anak kecil gitu ya dok ya. Baik, Jadi baik. sebetulnya diare itu suatu kondisi yang menandakan sesuatu yang serius atau sebetulnya bagaimana sih dok? Jadi pengertian diare dulu ya dokter ya, silakan. Ya, saya mengangkat topik diare pada kesempatan ini karena ini musim penghujan. Jadi nanti akan banyak banjir, banyak kotor lingkungan, sehingga risiko akan terjadinya diare pada banyak akan menjadi lebih banyak. Dan beberapa kali terjadi KLB, kejadian luar biasa diare yang menyerang terutama daerah-daerah yang berisiko untuk banjir. Ya. Jadi diare itu sendiri adalah keadaan di mana buang air besarnya bentuknya lebih cair dari biasanya, bisa lebih dari kebiasaannya. Misalnya sehari 2 kali bisa menjadi lebih, misalnya 4 sampai 5 kali, tapi bentuknya menjadi lebih cair. Dapat disertai dengan gejala lain, misalnya disertai dengan awalnya muntah, dengan panas, dengan kemungkinan seperti batuk pilek, perutnya kembung, rewel, seperti itu gitu. Jadi Rewel gitu ya. bikin panik ya kan. Iya, betul. Tidak mau makan gitu ya. Ya, seperti itulah. Jadi dan kejadian diare ini sebenarnya terjadi sehari-hari. Malah dulu kala menempati urutan pertama kejadian penyakit pada anak dan risiko kematian atau risiko kurang gizinya dulu luar biasa banyaknya. Cuma sekarang sehubungan dengan program rehidrasi di rumah dengan Oralit, maka kejadian-kejadian kematian udah bisa ditekan dengan baik. Alhamdulillah ya dok. Ya, baik. Cuma masalah diare kayaknya masalah hari-hari ya. Memang terkesan ini masalah sehari-hari, kemudian terkesan sederhana, tapi tadi memang ternyata dulu nih kasusnya nih penyebab, maaf bisa jadi dibilang penyebab kematian yang tertinggi pada bayi dan anak ya, nomor Iya, 1 bahkan iya. tadi ya, Iya. penyebab tertinggi. Mungkin karena tadi seiring makin kesini ada program namanya tadi dokter bilang rehidrasi. Rehidrasi oral. Jadi intinya minum Oralit. Ya, program Oralit yang banyak dikampanyekan lewat TV, dikampanyekan di puskesmas, dikampanyekan di dalam rumah tangga, maka kejadian itu bisa ditekan ya dok. dapat ditekan dengan baik. Komplikasi diare bisa diatasi menjadi lebih baik. Komplikasinya bisa gitu. diatasi dengan baik atau bahkan dicegah sama sekali supaya nggak terjadi begitu ya dok ya. Nah, bisa juga gitu. Kalau bicara tentang diare kan gini ya dok ya, tadi kan kita takutnya ada resiko dehidrasi, ancaman dehidrasi pada anak. Bahkan kalau ini tidak tertangani dengan tepat, dengan cepat, khawatirnya ada komplikasi tadi dokter bilang Iya, ya. betul. Tapi sebenarnya diare ini walaupun ini ditemukan sehari-hari, tapi apakah memang lebih karena faktor resiko mungkin sanitasi yang kurang
bersih gitu ya dok ya, sehingga mungkin tadi jadi ancaman virus, bakteri, kuman atau apapun lah itu istilahnya jadi apa ya, menghantui putra-putri kita begitu dokter. Betul. Jadi penyebab diare ini bermacam-macam. Untuk di daerah berkembang yang sanitasinya buruk, maka resiko oleh ancaman oleh infeksi. Nah, infeksi ini bisa karena virus. Terbanyak itu lebih dari 50% virus. Oh, virus ya paling Ya, banyak. virus diare. Kemudian bakteri, kemudian parasit. Bisa juga jamur pada makanan-makanan yang kira-kira tidak higienis atau sudah kedaluarsa ya penyimpanannya ya. tidak baik jadi menimbulkan diare gitu. Kemudian pada anak dengan usia tertentu yang dia sudah mulai merambat atau main di lantai, Eksplor lingkungan. terus dia mulai usia tertentu mulai ngisep-ngisep jari kan, nah itu kan nggak bisa dicegah. Nah itu resikonya memang terus jadi diare. Masuknya lewat situ ya dok ya. Lewat, tangan yang kotor ya, atau masukin benda asing. ya kebanyakan orang tua akan tanya, kok bisa diare dari mana? Ya, masuk angin gitu. Nggak ada ya masuk angin masuk ke dalam perut itu. Pasti karena ada sesuatu yang kotor, mengandung kuman, mengandung bakteri atau makanan yang tidak higienis atau makanan yang tidak fresh lagi lewat mulut terus ke lambung, dari lambung ke usus kecil, ke usus besar. Nah, terjadilah permasalahan infeksi atau perubahan-perubahan selaput usus di dalam perjalanan makanan itu atau bahan makanan tadi ya. Terus kemudian sering anak itu akan didahului dengan muntah dulu. Karena pasti stase pertama lambung ya. Nah, dari mulut terus ke lambung. Nah, di lambung lah timbul masalah sehingga anak muntah. Berapa jam kemudian baru timbul mencretnya gitu. Jadi kalau misalnya kok muntah-muntah kok terus jadi mencret, ya memang perjalanannya begitu gitu. Perjalanan penyakitnya seperti itu. Tidak langsung ada juga yang langsung mencret, tapi ada juga yang lewat muntah-muntah dulu. Oh iya, muntah-muntah dulu tapi biasanya ya dok ya. Berarti ini lebih ke akut ya dok ya? Ya, kondisinya betul. Ya, bukan yang apa sih? Atau mungkin ada diare seperti diare kronik. Ya. Ternyata penyebabnya mungkin ada penyakit lain. Jadi kalau diare akut itu dianggap sampai sekarang ini kalau kurang dari 5 hari, kurang dari 7 hari dianggap diare akut. Yeah. Tapi kalau sudah lewat dari 7 hari itu sudah mulai namanya istilahnya diare berkepanjangan. Kalau sudah 2 minggu berarti udah mulai mengarah ke diare yang namanya persisten atau diare kronik. Diare persisten kronik ya. Jadi itu pasti ada masalah-masalah lain yang melatar belakanginya. Mungkin awalnya dari diare akut, tapi tidak tertangani dengan baik sehingga menimbulkan kerusakan dari selaput usus atau makanannya yang tidak cocok jadi berkepanjangan. Makanan tidak cocok nih berarti aku mikirnya apa mungkin dia ada alergi juga gitu ya? Ya, istilahnya kemungkinan bisa alergi dari makanan. Pada anak-anak terbanyak adalah alergi susu. Susu sapi ya. Bukan susu ASI dok? Susu ASI enggak sih ya. Pada diare ASI harus tetap dipertahankan. Pasien diare, bayi diare tidak boleh dipuasakan. Harus tetap mendapat ASI, harus dapat makan asupan makanan yang sesuai dengan umurnya. Sesuai dengan usianya ya. Tapi kalau udah dapat MPASI ya harus lebih halus lagi supaya lebih tidak tidak membuat iritasi pada selaput usus gitu. Ya, tapi memang menarik ya dok ya, ternyata sebetulnya kuncinya adalah pengetahuan orang tua bagaimana treatment di rumahnya begitu ya dok ya, selama mungkin dipantau juga nih kira-kira selama seminggu ini anaknya ini ada respon yang cukup baik tidak. Kalau misalnya menjadi kronik baru itu mungkin tanda-tanda harus ke rumah sakit ketemu dokter SPA-nya atau bagaimana ya dok ya. Jadi diare itu sebenarnya bisa ditangani di rumah. Prinsip tidak puasa, kemudian jumlah minum harus dicukupi, ya harus lebih daripada
yang biasanya karena dia akan keluar air itu lewat feses, jadi harus ditambah minumnya ya. Kemudian bahan apa yang kita berikan untuk minuman, mau air putih, mau air kuah rumahan, Kuah kaldu gitu ya, sup. mau susu yang sesuai dengan usianya, kemudian mau air teh, mau oralit akan lebih bagus, ya. Nah, rambu-rambu untuk membuat larutan oralit harus diperhatikan sesuai dengan yang ada di kemasan, Petunjuk ya. petunjuknya, ya. Begitu, ya. Terus untuk kalau ini yang tidak tertangani, diarenya air, anaknya gelisah, kok seperti haus terus. Haus adalah tanda bahwa anak-anak itu udah mulai kekurangan cairan ya. Wah, Ya. gawat ya. Kemudian panas tinggi. Nah, kalau ada panas tinggi di atas 38, pergilah ke dokter. Atau fesesnya kok ada darahnya, bau, busuk, ya pergilah ke dokter. Tapi mungkin gini ya dok ya, ini kan kita bicaranya pada bayi dan anak gitu ya. Mungkin bedanya itu lebih ke beda penyebabnya atau mungkin beda gejalanya juga atau seperti apa dokter? Apa memang angka kejadiannya lebih banyak di mana nih? Di bayi atau di anak? Atau sebenarnya secara merata aja sih dokter? Yang betul-betul kita perhatikan adalah kalau untuk bayi di bawah umur 1 tahun mengalami diare, ya, atau di bawah 2 tahun mengalami diare, itu harus ekstra perhatian dari orang tua, gitu. Kalau anak yang sudah agak gede, mungkin sudah bisa mengeluh, udah lebih terlihat, cerita gitu ya, sakit gitu, nggak banyak gitu. Kalau misalnya pada anak yang udah besar kelihatan mengeluh sakit banget, ya tolong pergi ke dokter karena anak-anak yang sudah lebih besar itu kan udah mulai jajan, udah mulai melakukan aktivitas di luar rumah lebih banyak, jadi resiko lebih beresiko begitu ya, untuk infeksi lebih kelihatan pada anak yang lebih besar. Tapi kalau untuk anak-anak di bawah tahun, di bawah 2 tahun atau di bawah 1 tahun tetap harus ekstra waspada. Orang tuanya harus lebih aware begitu ya. Oke, dokter kita jeda dulu sebentar ya, nanti dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya ya. Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Masih membahas mengenai diare pada bayi dan anak. Bagi Anda yang ingin tanya, silakan di 021 2520 666 atau kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Masih bersama dengan Dr. Hartati Ningsi SPA, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Tebet, Jakarta. Dr. Hartati, dilanjutkan kembali ya. Jadi kan begini, penting sekali untuk melakukan ya katakanlah pemeriksaan lah ya, untuk mengetahui ini penyebab utamanya apa sehingga treatmentnya juga bisa sesuai. Namun kan kita harus tahu juga nih, kenapa sih diare sepertinya permasalahan sehari-hari harusnya sih udah lebih udah lebih tenang gitu ya. Tapi ternyata resiko dari diare ini mulai dari yang paling ringan, sedang sampai berat sekali itu ternyata juga cukup menarik untuk dibahas gitu ya. Jadi sebetulnya kalau bicara resiko nih untuk anak-anak atau untuk bayi nih yang tadi 2 tahun ke bawah, ini kira-kira seperti apa dokter resiko-resikonya? Betul Mbak, jadi risiko daripada diare itu nomor 1 adalah kekurangan cairan, kemudian yang kedua adalah kekurangan elektrolit, menurunnya asupan makanan untuk tubuh ya, karena tidak bisa dicerna, tidak bisa diserap, maka risikonya adalah gula darah yang turun, zat-zat nutrisi turun ya. Pengenalan yang pertama adalah kekurangan cairan.
kekurangan cairan dapat ditandai apabila anak itu kelihatannya gelisah, mau minum terus, minta nentek terus. Ya itu waspada untuk kekurangan cairan. Kita bisa lihat dari matanya yang mulai seperti agak agak tenggelam, cekung, istilah katanya agak cekung, bola matanya agak cekung. Kemudian lihat pada bayi itu kalau ubun-ubun kepala belum nutup, itu kelihatan juga lebih cekung, Mbak. Mata ubun-ubun, kemudian selaput mulut ini kering. Mungkin kalau selaput mulut orang tua nggak begitu ngeh ya, tapi mata cekung, ubun-ubun, dan kemudian kalau tangan atau kulit perutnya itu kita tarik, nggak melar gitu ya, nggak cepat kembali. Nah itu berarti sudah mulai tanda-tanda kekurangan cairan. Pada yang berat, yang pada kasus kolera ya, itu diarenya kan air ya, itu bayinya itu anaknya itu bisa sampai kayak keringet dingin. Nah kalau kegangguan garam ya, namanya elektrolit, zat-zat elektrolit itu berkurang, risiko yang didapat adalah bayinya akan kejang. Jadi terjadi kerusakan atau perubahan-perubahan aliran listrik atau apa? Aliran yang ke sel otak ya, perubahan-perubahan di dalam sel otak karena kekurangan cairan, gangguan elektrolit, maka risikonya adalah kejang. Nah kadang-kadang bayinya bisa diatasi, tetapi untuk pulih kembali kadang-kadang bisa kurang gitu ya, yang tadinya udah dari bisa risiko kejang ini ya risiko kejang atau gangguan kepada sarafnya, saraf di otaknya ya, saraf otaknya ya, itu yang diatasi. Biasanya itu yang disertai dengan panas tinggi ya. Diare cair banget terus panas tinggi, wah risiko ini udah gitu. Jadi resiko dehidrasi, resiko kejang, penurunan resiko dehidrasi, resiko kekurangan elektrolit, resiko kekurangan zat makanan yang masuk ke dalam lengkap banget tubuhnya. Ya kekurangannya. Ya, kemudian kalau agak menjadi lebih lama ya vitaminnya kurang, nilai zat gizinya kurang, jadi berat badannya bisa turun gitu. Karena apa yang masuk kan keluar lagi begitu ya dok ya. Mungkin tadi juga disertai ada yang sampai muntah-muntah, mual. Iya, betul. Tiap kali mau masuk lagi sesuatu yang baru nih intake-nya keluar lagi gitu. Jadi terkesan ini gimana nih gitu kan. Artinya dimuntahkan lagi nih oleh anaknya gitu dok. Iya. Akhirnya anak-anak takut untuk makan, takut untuk minum, tambah lagi. Berarti kalau sudah seperti itu memang harus udah deh bawa aja ke rumah sakit gitu ya dok. Atau dipantaunya selama berapa hari sih dok? Artinya gini, kita kan kalau panasnya mungkin gak hilang-hilang selama 1 kali berapa jam, kita harus segera dibawa ke rumah sakit. Takutnya ini memang butuh penanganan segera, apalagi di tengah pandemi ini kan kita nggak baik ya menunda-nunda pemeriksaan begitu ya dok ya. Jadi step by stepnya begitu dok. Jadi kalau kelihatan anak itu sudah haus, kemudian tanda-tanda yang tadi saya katakan dehidrasi, mata cekung, ubun-ubun cekung, gelisah, kemudian panas tinggi, datang aja ke rumah sakit. Udah nggak lincah lagi ya dok anaknya ya? Ibaratnya udah nggak lincah lagi. Malah rewel ya mbak ya, gelisah gitu. Nah jangan takut ke rumah sakit walaupun dalam pandemi, karena rumah sakit itu sekarang sudah punya rambu-rambu untuk memilah pasien mana yang harus diisolasi, mana yang bukan. Jadi tetap di front terdepan itu sudah ada petugas yang akan menilai dan kami juga dokter siaplah membantu. Dengan gitu. alat APD-nya lengkap gitu ya dok? Lengkap, ya. Jadi nggak usah merasa takut lagi segala macam gitu ya. Nah mungkin juga untuk langkah selanjutnya berarti pemeriksaan ya dok ya, untuk memastikan ini mungkin apa sih gitu akar masalah, adanya penyebabnya apa gitu kan, sehingga penanganannya bisa beda-beda atau pukul rata aja sih tadi pemberian oralit. Iya, enggak mbak, itu penanganan misalnya pemberian oralit, tetap makan itu penanganan yang wajib diberikan, tetapi ada pemeriksaan lain yaitu yang diperlukan, apalagi kalau anak sudah kelihatan gelisah, panas tinggi, yaitu pemeriksaan laboratorium. Umumnya di pemeriksaan laboratorium rutin
ya. Untuk lihat leukositnya tinggi nggak ya. Kalau leukositnya tinggi berarti ini ada infeksi akut ya. Kemudian gambaran elektrolitnya, apa kadar natriumnya ketinggian atau kurang gitu. Seandainya ibu di rumah memang sudah bagus memberikan uralit, tapi tidak tepat pengencerannya, maka risikonya adalah kelebihan garam, gitu ya, kelebihan. Nah, jadi itu diperiksa. Kemudian juga jangan lupa diperiksa fesesnya. Feses itu penting karena bisa dilihat adanya jamur, bisa dilihat adanya bakteri yang lebih banyak karena ada sel darah putihnya lebih tinggi. Kemudian ada parasit yang lain. Juga kadang-kadang bisa dideteksi banyaknya lemak atau karbohidrat yang tidak bisa dicerna oleh usus. Bisa gitu. juga ya, masalah gangguan pencernaan dong? Atau ya beda karena lagi? sedang sakit ususnya jadi nggak bisa mencerna. Karena lagi sakitnya ini gitu betul, ya. Bukan karena ada penyakit lain yang mendasar ya dok? Belum ya? nyampe ke sana. Belum sampai ke sana ya. Soalnya kalau diarenya berulang-ulang gitu ya. Aduh, jangan sampai timbul dong ya. Gitu ya. Tapi intinya pemeriksaannya tuh selengkap itu ya, cek istilahnya laboratorium. Ya sederhana, pemeriksaan sederhana. Jadi elektrolitnya dicek, natriumnya tadi kandungannya seperti apa, kemudian juga fesesnya sendiri juga bagaimana, leukositnya tinggi enggak gitu ya tadi ya. Ada darah apa enggak, begitu kan bisa dilihat. Nanti kalau misalkan begini dok, ini nggak apa-apa bu, artinya masih bisa di rumah aja atau mungkin harus dirawat gitu ya. Itu bagaimana dok? Apakah mungkin ada seperti itu juga atau tergantung juga nih dilihat dari tadi anaknya tadi udah dehidrasi kan ya, tanda-tanda dehidrasi ya dok ya? Iya. Jadi kita lihat derajat dehidrasinya. Kalau memang tetap kita melakukan namanya rehidrasi oral. Jadi pemberian cairan oralit, pemberian minum untuk kita observasi di poliklinik. Misalnya 1 jam, 2 jam. Kita akan observasi kemampuan bayi itu minumnya bagus enggak, muntahnya banyak enggak. Terus fesesnya bagaimana? Kan kita bisa lihat juga fesesnya cair banget nih gitu. Kemudian juga kelihatan kita memantau orang tua ini mampu nggak kira-kira ya menanginnya di rumah. Nah, umumnya sih kita minta ditanganin di rumah, kecuali kalau anaknya panas tinggi, dehidrasinya berat, kemudian tampak juga anak gelisah. Atau hasil laboratoriumnya sudah menunjukkan tanda-tanda infeksi yang jelas atau udah ada gangguan elektrolit. Nah itu biasanya kita minta rawat gitu. Berarti begini ya dok ya, artinya tidak segagabah langsung rawat gitu. Enggak, ya. Kalau yang katakanlah virus kan nih self limiting disease, jadi mungkin perhatikan cairannya dan jangan sampai si anak nih dehidrasi gitu ya. Betul. Tapi kecuali kalau memang ada kuman baru dikasih obat khusus misalnya antibiotik. Jadi memang penanganannya sesuai dengan hasil labnya juga tadi. Begitu ya dok ya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke dokter, kita masuk dulu ke pertanyaan email dulu ya. Ini pertanyaan email juga menarik. Nanti dokter bisa beri tanggapan lebih detailnya lagi seperti apa ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkualsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini pemirsa. Nama, usia Anda dan usia anak Anda serta tempat tinggal Anda ya. Baik, ini pertanyaan pertama ini dari Ibu Adriana. Usianya 28 tahun dari Bogor. Dok, saya mau tanya ya, anak saya baru 1 bulan MPASI, usianya 7 bulan. Makannya bagus dok, jarang menolak. Tapi setiap habis makan pasti langsung BAB. Jadi sehari pasti BAB-nya itu sebanyak jumlah makannya. Apakah itu normal ya dok? Atau anak saya mengalami diare? Dan apa solusinya? Terima kasih dokter. Jadi tadi ini frekuensinya gitu ya dok? Iya, frekuensi sesuai dengan makanan. Nah, anak ini kan baru dalam tahapan pembelajaran MPASI ya. Pembelajaran. Ya, jadi usus juga masih menyesuaikan diri gitu loh. Jadi mungkin volumenya kita agak kurangi makannya itu, kan ada istilahnya small frequent, sedikit tapi agak sering. Jadi beban ke ususnya tidak terlampau berat gitu ya, small frequent. Kemudian teksturnya lebih halus, kemudian jumlah serat agak dikurangi. Jadi misalnya sayurannya
agak dikurangi aja dulu. Coba. Nah, saya tidak bisa mengatakan harus begini, harus begitu, tapi harus diuji coba dulu. Mana kira-kira yang anak-anak ini sesuai, ya kan, disesuaikan. Kalau masih ada ASI, teruskan ASI-nya. Kurang Terus lebih seperti ya itu tentu ya. juga kita harus tahu MPASI yang diberikan ini apa kira-kiranya. Tidak dijelaskan gitu ya. sayangnya ya. Jadi kalau MPASI-nya itu dalam bentuk bubur di rumah yang disaring atau di blender, ya. Nah, apakah bentuk makanan MPASI yang dalam bentuk kemasan, ya karena kalau bentuk kemasan itu lebih banyak susu biasanya ya. Kalau dari pihak saya boleh-boleh aja kemasan, tapi tetap ditekankan kepada rumah tangga. Homemade gitu ya, buatan homemade. sendiri. Karena dengan homemade ibu-ibu akan bisa memilih kualitas bahan makanannya lebih baik ya. Misalnya ayamnya lebih fresh, Ya, daging betul. ayamnya. Kemudian sayurannya juga lebih fresh. Jadi lebih bisa bervariasi. Variatif, terus juga tetap harus diperhatikan juga nih zat gizinya terpenuhi atau Iya, enggak bisa ya. lebih menentukan Oke, zat tapi memang gizinya. ternyata si anak nih baru mulai adaptasi ya dok ya, Iya, pembelajaran. Mungkin juga tadi bagus tadi tipsnya small frequency feeding ya dok ya, Iya. sedikit-sedikit tapi sering, mungkin jumlahnya jadi nggak yang banyak langsung. Sekali banyak. Kaget dong dia Iya. nanti ya gitu ya. Dan Dan asinya juga jangan lupa tetap jangan ya. lupa. Kemudian ASI harus tetap bagus ya. Iya. Ibu-ibu kadang-kadang merasa anaknya udah makan, ya udah ASInya asalan gitu. Jangan, tetap fokus ASI. Tetap ya. Kemudian gini Mbak, ini bagus bahwa anaknya mau makan. MPASI itu luar biasa susah yang kayak begitu tuh. Berarti kita sangat bersyukur Iya, bahwa dia mau. alhamdulillah. Kadang-kadang anak-anak enggak mau MPASI. Ya, itu kadang-kadang diuji coba dulu, ibunya ngicipin enak enggaknya, rasanya, baunya. Kan kadang-kadang berbondong-bondong, wah kita kasih ati ayam di blender. Padahal baunya tuh kan enggak enak. Nah, dicoba dulu. Kalau misalnya enak enggaknya, teksturnya, baunya, nah kira-kira sesuai nggak selera anak. Iya, Ya. jangan Karena kan kasih-kasih seleranya kita lain-lain tadi ya. coba ya. Ntar amis lagi tahu-tahu Nah, gitu iya, ya. betul. Selera anak-anak beda-beda. Oke. Tapi ada yang doyan loh. Iya. Baik dokter, terima kasih penjelasannya ya. Nah untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Emilia dari Bekasi. Dok, bayi saya usia 3 bulan, maaf pupnya ini kok berlendir. Berarti macam-macam nih ya bentuk-bentuk dari fesesnya juga nih. Iya. Berlendir dan seperti ada darah sedikit ya beberapa hari ini. Kok berlendir dan seperti ada darah sedikit ya beberapa hari ini? Kira-kira apa penyebabnya dokter? Padahal hanya full ASI eksklusif. Dan saya sebagai ibunya juga tidak makan sembarangan. Dan meskipun saya tidak ada alergi, tapi pas lagi menyusui begini, saya tidak konsumsi makanan-makanan yang kira-kira bisa membuat alergi dokter. Bagaimana penanganannya dok? Terima kasih. Ye. Full ASI eksklusif Ya, tapi jadi, kok berlendir? Fesesnya berlendir ya, berlendir dan kadang-kadang ada terlihat darah ya. Jadi usul saya kalau seperti ini kita periksakan fesesnya. Kita periksakan fesesnya, ada bakteri kah, ada parasit kah, ada jamur. Jangan lupa pada anak-anak umur 3 bulan sering udah mulai coba memasukkan tangannya ke mulut ya. Oh iya, tanpa Iya. disadari ya. Iya, tanpa kita sadari dia masukin tangan ke mulut, sedangkan tiap ketemu orang sama dia, oh anaknya lucu, tangannya dipegang, kita nggak cuci tangan, megang tangan anak dari mana ketemu di jalan, nah anak-anak jadi resiko untuk infeksi ada. Tapi selain diperiksa fesesnya, coba kita lihat anusnya, ya, apakah ada anus yang lecet atau bagaimana. Saya mohon ibu-ibu untuk terutama anak perempuan ya, enggak perempuan atau laki, kalau pakai pampers itu jangan terlalu ketat, ya. Dan kemudian juga pakai celana itu kadang-kadang sampai mepet banget, nah, ya kan. Bayi itu kan kadang-kadang BAB di celana, kencing di celana. Gimana kalau kita tamponin? Nah, risikonya adalah lecet
di sekitar anusnya ya, kulitnya situ. Kemudian juga akan risiko infeksi saluran kemih ya. Jadi Macam-macam ya ya dok ya? macam-macam. Jadi kebersihan itu harus diperhatiin. Nah kemudian nyeboknya juga diusahakan dengan air ya. Nah kalaupun untuk sementara di jalan atau di mana harus pakai tisu basah, begitu sampai rumah ganti semua cebok air. Jadi resiko tadi ya bisa ada infeksi tambahan, tadi ada ISK gitu misalnya. Terus kemudian gatal-gatal itu juga diperhatikan juga faktor saat membersihkannya juga ya, orang tuanya yang harus lebih steril atau telaten gitu ya dok Telaten, ya. perhatiin nyeboknya juga harus yang bersih, pakai air Basuhnya. ya. Apalagi kalau yang tadi anak perempuan mungkin lebih beresiko apa dok? Karena kan secara anatomis Iya berdekatan betul. gitu ya dok ya. Iya, biasanya bokongnya lebih gede gitu. Daripada jadi nempelnya terlalu ini. Jadi jangan lupa juga perhatikan faktor kebersihannya supaya tidak terjadi komplikasi, bukan komplikasi Iya. sih, artinya ada resiko tambahan lainnya begitu ya dok Iya. ya. Apalagi kalau sedang diare ya, kan cair. Jadi pokoknya anus itu juga harus dilihat gitu, harus membersihkannya hati-hati, pelan pakai air. Oke. Nah, kemudian begini dokter, mengenai tips-tips tambahannya juga nih yang bisa dilakukan di rumah gitu ya. Iya. Tadi kan selain mungkin pemberian, barangkali ya, pemberian apa sih? Air tadi jangan lupa cairannya harus cukup gitu ya. Iya. Kemudian juga kalau untuk masalah pemberian obat juga sampai tuntas gitu ya. Iya. Kemudian Jadi juga kalau di rumah, kalau anak diare cairan harus cukup, tidak boleh puasa. Tekstur makanannya tidak boleh lebih puasa tuh ya iya, tadi ya. tekstur makanannya harus lebih halus, mungkin sedikit lebih halus dari biasanya, yang mudah dicerna. Mudah dicerna gitu ya. Kemudian untuk lemak juga ya jangan dikasih yang goreng-gorengan apa mentega begitu ya. Kasihlah misalnya kuah sup ayam gitu. Yang enak gitu dong. ya. Artinya yang ringan lah gitu, kuah Oke. bening gitu ya. Kalau anaknya udah agak gedean dikit nih dok, gitu kan artinya kan udah request nih maunya ini, maunya itu gitu. Sebenarnya ada ini nggak pantangannya dulu? Mungkin sementara jangan ini dulu deh, karena kan kamu mungkin masih sensitif nih, karena lagi Iya. kondisinya lagi seperti ini. Ini anaknya bicaranya udah gedean ya dok ya? Iya. Untuk anak yang misalnya udah 2 tahun ke atas, ya kita bisa kasih bubur atau nasi lembek Nasi dengan lembek. kuah-kuah yang ringan gitu. Jangan lupa buah pisang ya. Pisang ini banyak banget manfaatnya untuk membantu pencernaan, membuat feses menjadi lebih padat ya. Kemudian mineralnya juga banyak. Terus zat-zat gula, nutrisinya juga cukup tinggi. Jadi diusahakan pisang. Kalau gitu. untuk yang anaknya sudah agak besar, boleh nggak dok kita memberikan bukan oralit ya, tapi mungkin cairan elektrolit gitu yang boleh. dijual di Iya, pasaran yang dok? dijual Renalit. Pokoknya elektrolit kemasan lah gitu ya, yang di dalam botol. Boleh-boleh aja itu. Boleh-boleh Itu aja, yang penting tidak berlebihan juga begitu ya Iya, dok ya? ya takut kadar garamnya naik ya. Gitu, natriumnya tadi ya, malah jadi berlebih. cairan rumah tangga misalnya air teh dengan sedikit gula, boleh-boleh aja asal jangan terlalu manis ya. Terus air putih monggo dikasih. Intinya Nggih. supaya si anak tetap ada asupan ya dok ya, Iya. nggak lemes gitu ya. Buah-buah tetap boleh dikasih ya Baik, terutama. kira-kira seperti itu ya tipsnya ya. Iya. Dok, ini menarik juga sih yang tadi ibunya kan padahal nggak alergi gitu ya dok ya. Iya. Tapi jadi gini, walaupun ini ASI eksklusif, mungkin yang lebih diperhatikan ini faktor tadi kebersihan tangannya saat mungkin memegang putra-putri mereka gitu ya. Atau Iya. mungkin ada dari ibunya sendiri, kita cukup berperan juga dok dalam menyaring makanan yang kira-kira bisa dibilang beresiko nih membuat si anaknya ini jadi diare atau enggaknya. Ini lagi ASI eksklusif aja nih. Ada pengaruhnya juga nggak dok dari ibunya sendiri? Jadi kami saya nggak bisa mengatakan oh jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan itu ya. Tapi dicoba dulu satu-satu. Coba tidak minum susu. Tidak minum susu. Ibu tidak minum susu, misalnya berpengaruh nggak? Tapi kalau tidak berpengaruh, berarti susu bukan penyebab, ya kan? Atau seafood gitu? Atau Iya, berpengaruh nggak? Kalau misalnya nggak berpengaruh, berarti itu bukan. Nah sekarang kalau misalnya seperti seafood, lihat
segar tidaknya si makanan ya. Kalaupun misalnya makanannya itu tidak segar juga akan tetap memberi reaksi. Jadi misalnya udangnya udah nggak fresh, ikannya nggak fresh ya, tentu ada reaksi dong, gitu ya. Jadi kalau semua segar ya bagus. Gitu Gitu. ya. Jadi memang kembali lagi ke makanan yang fresh gitu, yang Iya. benar-benar diperhatikan kebersihannya gitu ya, Iya, Dok ya. dan lagi itu tadi maaf, satu-satu dilihat mana kira-kira yang berpengaruh. Gitu. Nah, kalau ini kan diare akut tadi harapannya kan nggak lama-lama langsung sembuh ya. Tapi kalau yang ternyata berulang nih Dok gitu ya, kita harus memikirkan kemungkinan yang lain. Bisa aja saat ini karena virus, terus sembuh dengan sendirinya. Nggak taunya beberapa bulan kemudian kena penyebabnya lain lagi gitu Dok. Bisa juga ya Dok ya. Jadi kalau memang misalnya periodenya ada tenggang waktunya, jadi itu mungkin karena faktor lain. Tapi kalau misalnya diarinya berlangsung tetap sampai lebih dari 2 minggu, ya ini udah kita bilang diare persisten. Jadi diare yang mengarah ke arah kronik. Nah ini harus ditangani dengan baik dengan beberapa pemeriksaan ya yang rutin, darah, terus kemudian elektrolit. Nah gambaran feses, kadang-kadang kita kultur juga fesesnya. Kultur tuh seperti dicari ada bakteri apa yang menyebabkan gitu. Macam-macam juga sih ya bakterinya. Ya bakterinya yang sebagai penyebab ya. Kemudian diet kita atur. Kira-kira faktor apa, makanan apa, apakah ada unsur alergi susu sapi? Nah kita coba hindari susu sapinya, kita ganti susu yang dengan modifikasi supaya mengurangi reaksi alergi susu sapi. Atau kadang-kadang kita kasih susu soya gitu ya. Kemudian tentu ada beberapa macam upaya lah ya untuk supaya ini. Kita juga kadang-kadang istilahnya laktosa yaitu gula yang ada di dalam susu yang menjadi penyebab. Jadi harus dicari satu-satu supaya karena kalau diare ini menjadi diare persisten, kasihan Mbak, selaput usus menjadi lebih tipis, menjadi lebih kepak. Selaput usus jadi jauh lebih tipis ya. Karena kan nggak bisa tumbuh dia, asupan makanannya kurang ya. Karena dia kan dalam kondisi sakit terus. Ya, karena berkepanjangan. Jonjotnya bukan ususnya tipis tapi istilahnya mukosanya menjadi tidak bisa berkembang tumbuh dengan baik ya kalau diarenya berkepanjangan. Jadi ya jangan sampai diarenya berkepanjangan ya Dok. Iya sekali lagi ya Dok ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir sekaligus closing statement dari dokter ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai diare pada bayi dan anak bersama dengan Dr. Hartati Ningsih SPA. Beliau adalah dokter spesialis anak di Rumah Sakit Tebet, Jakarta. Dan dokter, di segmen terakhir sebelum ke kesimpulan, tentunya aku ingin bertanya di era pencegahan lah ya Dok ya, daripada mengobati kan udah terlanjur gitu ya. Mencegah itu seperti apa Dok untuk kasus diare yang sebetulnya kan tadi ini kan sehari-hari nih gitu ya. Tapi ya maunya jangan kalaupun udah pernah terjadi jangan terulang lagi lah gitu ya. Kalaupun belum terjadi jangan sama sekali gitu kan. Maunya seperti itu. Bagaimana Dok mencegahnya, idealnya bagaimana? Karena penyebabnya juga beragam tadi kan. Jadi ibu-ibu kalau putranya diare, putra-putrinya diare atau bayinya diare jangan panik ya. Jaga kebersihan, cukupi cairan pada anak ya, usahakan anak itu minum. Kalau ASI teruskan ASInya ya. Jadi ibu jangan terus mencoba untuk melakukan diet, nggak makan ini karena anaknya mencret, jangan. Makan tetap yang bagus ya, supaya gizi dari ASInya, kualitas ASInya
nilai gizinya tetap bagus ya, karena itu diperlukan oleh bayi. Kemudian perhatikan juga makanan, asupan makanan, porsinya juga jangan harus sering ya, supaya dia tidak menjadi kekurangan zat-zat nutrisi. Terus minumnya juga diperhatikan. Apabila ada gejala dengan panas tinggi, anaknya kok muntah terlalu sering sehingga asupan minuman dan makanannya kurang, kelihatan matanya cekung, ubun-ubunnya kok cekung, datanglah ke rumah sakit ya. Tentu persiapan di rumah, misalnya cairan oralit ada ya Bu, harus selalu nyetok. ada. Mengingat sekarang ini pada musim penghujan sehingga risiko kejadian diare, sanitasi juga kurang bagus, risiko diarenya akan lebih tinggi ya. Anak-anak juga kalau yang udah mulai jajan atau apa itu juga harus yang bersih ya. Maksudnya steril, sampai di rumah mungkin kalau perlu ya direbus lagi atau di open lagi, dikukus lagi sehingga menjadi lebih bersih. Gitu. Risiko Dokter. untuk diare lebih berkurang gitu ya. Udah jangan takut untuk datang ke rumah sakit apabila memang ada hal-hal yang diperlukan ya, karena rumah sakit juga sudah mempunyai rambu-rambu yang cukup untuk menangani pasien sehingga risiko untuk ketularan dengan penyakit lain sudah jauh lebih berkurang, jadi lebih baik lah. Kalau untuk tambahannya untuk memperkuat imun dari dalam gitu Dok, pemberian ya kan sekarang kan vaksin gitu udah. Oke, baik. Kalau untuk case ini bagaimana Dok? Nah, jadi gini, jadi untuk memperkuat imunitas tubuh supaya jangan sampai diare, pertama tentu keadaan lingkungan ya, rumah juga harus bersih, oksigen itu lalu lintas udara bagus, air yang diminum juga bersih, kemudian bayi atau anak itu dicukupin asupan makanan, asupan nutrisinya atau asupan gizinya. Karena dengan asupan gizi yang bagus, maka imunitas bayi akan cukup untuk menahan risiko kemungkinan diare ya. Biasanya kalau sudah diare baru bingung nih, kasih makan apa supaya imunnya enggak. Itu harus dilakukan sebelumnya ya. Jadi untuk mencegah itu juga perlu makanan yang bagus sebelumnya. Kemudian mengenai vaksin ya, jadi sekarang ada program vaksinasi untuk virus terutama, namanya rotavirus. Rotavirus itu virus yang menyebabkan diare ya, memang sasarannya dia di usus gitu, menyebabkan diare. Nah itu kita udah mulai pada usia yang dini, jadi umur 2-3 bulan, 3 bulan kita udah mulai memberikan rotavirus ya, rotavirus ya. Dan itu hanya 2 kali pemberiannya gitu. Jadi bukan dalam bentuk suntikan, cuman ditetesin diminum, banyak yang takut. Kemudian juga kalau untuk pemberian tambahan nih kan ada yang tadi vitamin, suplemen atau apa, bagaimana sifatnya? Kalau istilahnya kalau ASI atau mungkin makanannya juga sudah cukup seimbang, tetap diperlukan nggak Dok untuk intinya apa ya? Ya menjaga aja semakin meningkatkan kekebalan tadi. Nomor 1 pasti kualitas makanan dan jumlahnya ya, nutrisinya itu harus bagus supaya tidak terjadi kekurangan zat-zat mineral yang ada di dalam tubuh yang akan bisa mengurangi jumlah imunitas badan ya kan, takut jangan sampai imunitasnya turun, terutama zat besi Pak yang ada di dalam daging yang berwarna merah. Terus jadi itu harus ditambahkan. Nah dokter atau petugas kesehatan akan melihat, ibu bidan atau perawat akan melihat anak ini kelihatannya agak pucat apa tidak. Nah dari situ biasanya kita anjurkan makanannya dengan protein yang cukup. Kalau ASI ya ASInya ibunya makannya yang bagus proteinnya, kemudian kita tambahkan zat besi ya, bentuknya tetes biasanya untuk bayi dan anak ya. Dan kadang-kadang kalau diare kita mulai agak
ya agak lebih lama dikit gitu, kita tambahkan zinc gitu, karena itu Kalau juga memang agak membantu lebih lama imun ya. Zat besi, zinc gitu ya. Iya. Oralit kembali lagi tadi Ya, ya. oralit untuk membantu supaya tidak terjadi dehidrasi. Iya. Nah, ibu-ibu juga harus tahu cara mengencerkan oralit ya. Kadang-kadang kekentalan gitu, jangan. Iya, Bahaya. intinya begitu ya dokter, Iya, karena waktunya juga terbatas. iya, Jadi closing statement-nya singkat saja mengenai tema hari ini kepada kita semua, khususnya mungkin para ibu-ibu dan bapak-bapak muda nih yang lagi masih belajar begitu ya dok ya, silakan. iya. Jadi jaga nomor satu untuk mencegah diare adalah nomor satu kita jaga imunitas bayi. Ya. Nah, imunitas bayi didapat dari lingkungan yang bersih, ya, udara yang bebas, oksigen jangan sampai disekep-sekep tuh bayi, ya, gitu, selalu dikena udara yang bagus. Dan kedua, kebersihan, terutama alat makan. Terus tangan anak, karena dia mulai gigit-gigit, masukin tangannya ke mulut. Kemudian makanan pada bayi, makanan ibu untuk produksi ASI-nya supaya bagus, kebersihannya, dan juga jangan lupa untuk melihat vaksinasi dan memperhatikan kesehatan bayinya, ya. Kalaupun terjadi diare, jangan menjadi panik, cukupin air minumnya, perhatikan tunusnya anak-anak itu apakah sudah mulai ada gejala kekurangan cairan atau istilahnya dehidrasi, dari matanya yang cekung, kelihatan haus, rewel, atau ubun-ubunnya cekung. Dan jangan lupa atau menjadi khawatir untuk tidak membawa anaknya ke rumah sakit kalau ada hal-hal yang meragukan. Misalnya anaknya udah mulai kekurangan cairan, seperti yang saya sebutkan tadi, atau panasnya tinggi, ya, atau kelihatan fesesnya itu kok ada lendir, ada darah, datanglah ke rumah sakit. Datanglah ke rumah sakit ya, tidak Ya. perlu ragu ya. Oke Ya. dokter, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Ya. Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak, sukses dan berkah selalu untuk dokter ya. Amin. Amin Terima ya Allah. kasih. Iya. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.